Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega Tanjung Aspari selaku dosen manajemen keuangan internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu peramalan nilai tukar. Adapun nama-nama kelompok dari kami, yang pertama yaitu Muhammad Erlangga, yang kedua Lailatul Nadia, yang ketiga Siti Nurhanifah, yang keempat Lailia Uspia Ratnasari, dan yang kelima Farah Novianita Mufarika. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Pendahuluan. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mempengaruhi perubahan perdagangan dan investasi internasional. Nilai tukar mata uang asing mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas bisnis yang dilakukan individu, perusahaan maupun suatu negara. Metode peramalan kurs. Yang pertama, peramalan teknis adalah penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Yang kedua, peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. Yang ketiga, peramalan berbasis pasar adalah proses membuat peramalan dari indikator pasar. Dan yang keempat, peramalan campuran. Tidak ada satupun teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibandingkan teknik lain. Beberapa MNC lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Evaluasi kinerja peramalan. Sebuah MNC yang meramalkan nilai tukar harus memonitor kinerjanya setiap saat untuk menentukan apakah prosedur peramalannya memuaskan atau tidak. Untuk tujuan ini, dibutuhkan pengukuran kesalahan peramalan. Cara penghitungannya, nilai peramalan dikurangi nilai realisasi, lalu dibagi nilai realisasi. Kesalahan peramalan dihitung menggunakan nilai absolut untuk menghindari dampak saling menghilangkan pada saat menghitung rata-rata kesalahan peramalan. Contohnya, jika kesalahan peramalan adalah 0,05 dalam periode pertama dan min 0,05 dalam periode kedua, maka rata-rata kesalahan selama dua periode di sini adalah 0. Tetapi hasil tadi menyesatkan karena peramalan dalam masing-masing periode tidak sepenuhnya akurat. Jika nilai absolut yang dipakai, rata-rata kesalahan peramalan dari kedua periode yang dimaksud adalah 0,05 karena nilai absolut dari min 0,05 adalah 0,05. Jadi, nilai absolut ditujukan menghilangkan distorsi semacam itu. Pengertian nilai tukar mata uang. Menurut Jeff Madura, nilai tukar mata uang adalah nilai pertukaran antara satu unit mata uang dengan mata uang lain. Menurut Manurung dan Raharja, pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang asing diperjualbelikan. Harga mata uang asing disebut juga kurs atau nilai tukar. Harga suatu mata uang dinilai dengan mata uang lain. Pergerakan nilai tukar mencerminkan perubahan tingkat kelangkaan. Suatu mata uang dikatakan semakin mahal bila nilai tukarnya semakin menguat. Begitu juga sebaliknya. Mata uang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau depresiasi. Macam-macam sistem penetapan kurs falas. 1. Fixed Exchange Rate System atau sistem penetapan kurs tetap atau stabil. 2. Floating Exchange Rate adalah sistem kurs mengambang. 3. Fixed Exchange Rate System. Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu.
Adapun fungsi pasar valuta asing menurut Sri Handaru Yuliati dan Handoyo Prasetyo adalah mentransfer daya beli antar negara, menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, dan sebagai wahana untuk meminimalkan risiko karena perubahan nilai tukar. Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar antar bank atau interbank market dan pasar klien atau client market. Jenis-jenis transaksi ada dua. Jenis transaksi falas yaitu 1. Cross spot atau spot rate adalah nilai tukar antara dua mata uang untuk perdagangan segera dengan jangka waktu penyerahan 2 hari. Kedua, cross forward atau cross berjangka adalah harga hari ini untuk suatu komitmen oleh satu pihak guna menyerahkan atau mengambil dari pihak lain suatu jumlah yang telah disepakati dari suatu mata uang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.